Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita horror story KYT. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita dengan judul Pabrik Angker bagian kedua. Woi, ngapain kamu di situ nangkring? Mau nakutin ya? Gak takut aku sama makhluk kayak kamu. Sini turun. Betulin dulu muka kamu itu. Jadi kamu yang sering gangguin pekerja di sini ya? Ucapku meninggi dengan nada kesal. Aku gak mau turun. Aku tadi ngikutin kamu dari sana. Sambil menuju ke arah toilet. Kamu hebat. Bisa ngelihat aku tapi gak takut. Jawab Mbak Kun itu meledekku. Membuat aku semakin sangat kesal. Gak sopan banget ngomong dari atas sana. Oke, sekarang apa maksudmu mengikutiku? Bukannya aku lari, malah aku mengajak kompor kuntilanak itu. Karena aku sangat kesal karena dia sudah mengerjaiku. Hai manusia, sampaikan pada perempuan-perempuan itu di sana. Aku tidak mau tempatku dikotori. Kamu lihat itu. Aku tidak suka tempatku dikotori. Sambil menunjuk ke arah pojok WC. Dan ternyata ada pembalut wanita yang ditinggalkan begitu saja. Bahkan masih ada noda darahnya. Mereka mengotori tempatku. Bukankah kamu tahu? Di sini ada yang tidak menyukai darah haid. Tetapi bukan aku. Ada yang lebih besar lagi. Hadapi jika kamu berani. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Ucap Mbak Kun seakan-akan menceramahiku. Seketika aku pun langsung mengambil pembalut tadi dan membungkusnya dengan plastik, lalu membuangnya ke tong sampah. Jujur, aku sedikit heran dan bertanya-tanya apa maksudnya dari perkataannya. Apa yang akan terjadi? Tapi aku hanya bisa mengangguk saja tanda bahwa aku sudah mengerti apa yang dia sampaikan. Setelah itu dia menceritakan jati dirinya kepadaku lewat mata batinku. Dia adalah gadis berusia 16 tahun, wajahnya sangat cantik. Dia salah satu korban ledakan pabrik petasan terdahulu pada tahun 1995. Dia bekerja bersama ibunya. Karena dia saat itu putus sekolah, orang tuanya pun tak mampu membiayai sekolahnya. Namun gadis ini tetap ceria dan ikhlas membantu orang tuanya bekerja. Sampai hari di mana kejadian itu datang merenggut nyawanya dan juga ibunya. Tanpa terasa, air mataku bercucuran. Itulah alasan dia masih di sini. Dia ingin menunggu ibunya. Takut kalau dia pergi dan ibunya akan mencarinya. Perlahan aku menjelaskan bahwa tidak seharusnya dia di sini. Ibunya sudah menunggunya di surga. Akhirnya dia mengangguk paha dan mengucapkan terima kasih kepadaku. Aku hanya bisa mendoakanmu, Dek. Semoga kamu dapat tempat terbaik di sisinya dan bertemu dengan ibumu. Jangan di sini lagi. Perlahan kubuka mataku dan aku melihat dia sudah berubah, tidak lagi menyeramkan waktu pertama kali aku melihatnya. Wajahnya hanya terlihat putih pucat. Baju yang tadinya penuh noda darah kini sudah bersih, seperti dari laundry, wangi sekali. Rambutnya pun pendek dan dia tersenyum. Aku pun membalas senyumnya.
Satu lagi pelajaran yang kudapat dari sosok gadis kecil ini adalah tentang kasih sayang kepada orang tua. Dan terima kasih sudah mengingatkanku atas kelalaian kami. Setelah melihatnya menghilang tiba-tiba, aku dikejutkan oleh suara yang sedari tadi teriak-teriak memanggil namaku. Ya, suara Mbak Alia. Cak, Cak, ya ampun kamu lama banget, udah mau sejam loh. Aku pikir kamu tidur di toilet. Malah bengong di sini. Kamu gak apa-apa kan? Ini Eca kan? Teriak Mbak Alia sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Anu Mbak, tadi, jawabku gugup. Udah nanti aja jelasinnya. Ayo balik kerja lagi, bentar lagi jam istirahat. Kita bicarakan. Ucap Mbak Alia lagi. Akhirnya dia menyeretku kembali ke tempat kerjaku. Akhirnya, gumamku dalam hati. Untung saja Mandor Galak belum mengontrol dari tadi. Kalau tidak, mampus kita berdua. Tutur Mbak Al. Makasih Mbak Alku yang cantik. Sambil memeluknya, balasku. Kami pun tertawa bersama. Sampai waktu istirahat tiba aku pun menceritakan perihal kejadian tadi ke Mbak Alia. Tapi aku berbohong. Aku hanya bilang tadi aku teleponan dengan pacarku. Dan sedikit berdebat makanya lama. Sebenarnya aku juga gak mau membohongi siapapun. Hanya saja aku tidak mau ada yang tahu kalau aku bisa melihat mereka. Sekalipun itu Aga sahabatku. Dia pun tidak mengetahuinya. Setelah puas istirahat, kami pun bersama masuk kembali dan melanjutkan pekerjaan kami tadi, sambil tertawa dan bercanda. Banyak yang melihatku dan Mbak Alia. Mereka bilang aku pemilih soal teman, padahal aku hanya menjaga jarak saja. Sedang asik bekerja, tiba-tiba aku merasakan kepalaku berat sekali. Seakan-akan ada beban di pundakku. Aku juga merasakan seperti menggendong sesuatu. Aku pun lantas tersadar. Ternyata ada makhluk di pundakku dan mencoba merasukiku. Aku bisa merasakan bau badannya dan tubuhnya yang berbulu. Akan tetapi aku tak bisa melihat wujudnya. Karena tidak mungkin kepalaku memutar 180 derajat. Sejenak aku memejamkan mata dan berdoa, meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terlepas dari makhluk ini. Dan akhirnya aku berhasil mengusirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi belum selesai sampai di situ. Aku masih harus mencari kemana dia pergi. Karena aku yakin makhluk itu masih ada di sini. Sembari mataku menelisik, menelusuri segala arah. Ternyata aku sudah terlambat. Dia sudah merasuki tubuh Karyawati di seberang sana. Terlambat sudah, gumamku. Dari arah seberang aku mendengar wanita itu berteriak sambil menangis. Bahkan wanita itu mengamuk dan mengeram, memunculkan sebuah keributan dan kepanikan para karyawati. Semua para pekerja pun berhamburan keluar karena ternyata banyak yang kerasukan. Dalam beberapa menit saja sudah terhitung ada 4 orang yang kerasukan setan. Setan-setan tersebut akan dengan mudah merasuki tipe orang yang kosong, entah itu pikirannya ataupun kosong jiwanya karena takut. Maka dari itu, perdalam lagi iman kalian. Jangan takut jika melihat seperti ini. Tetap ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Aku mundur sejenak, aku bingung harus berbuat seperti apa ini. Aku tidak bisa menangani ini sendirian. Selama ini aku hanya berusaha menghindar dan melindungi diri sendiri, tapi belum bisa mengendalikan orang lain. Sejenak aku melihat Mbak Alia yang sedang ketakutan dan menangis dari tadi. Aku sadarkan dia dan aku tepuk-tepuk pipinya. Sadar Mbak Al, ayo doa yuk, lawan ya, aku bantu, ucapku. Tapi dia masih saja menangis.
Aku bergegas membawanya keluar dan di sana aku mencoba menetralkan energinya kembali. Dan akhirnya Mbak Al mulai sadar dan memelukku. Dia bilang, dia melihat sosok perempuan yang menyeramkan dan ingin mengajaknya pergi. Aku menjelaskan itu hanya halusinasi saja. Makanya harus dilawan dan jangan dibiarkan diri kita takut. Dia pun mengangguk dan terdiam. Kemudian aku menitipkan pada sahabatku Aga, agar jangan membiarkan Mbak Al masuk dulu. Aga pun berucap kalau dia dan Pak Satpam sudah memanggil ustadz-ustadz untuk membantu mengusir setan-setan jahat itu. Dan ternyata Pak Ustadz sudah datang dan Pak Satpam pun langsung mengantarnya ke dalam pabrik itu. Ya cuma satu gak, mana cukup, ucapku pada Aga. Emangnya harus berapa? Jawab Aga dengan ekspresi penasaran. Tidak lama kemudian Pak Satpam pun kembali dengan Pak Mandor. Mereka tergesa-gesa dengan nafas yang memburu. Mereka menjelaskan bahwa Pak Ustadz tadi kewalahan dan minta bala bantuan lagi yang banyak. Di situ Aga menatapku dengan tatapan penuh tanya. Aku membalasnya hanya dengan manyun saja, sambil mengerutkan dahi, dan meninggalkan mereka berjalan masuk. Aga pun menghalangiku untuk masuk. Namun aku meyakinkannya dan berkata, aku ingin melihat, aku penasaran saja. Memang dia sudah tahu watakku, jadi dia membiarkanku begitu saja. Dengan perasaan gugup, aku pun mencoba melangkahkan kaki itu, membulatkan tekadku untuk melihat suasana di dalam sana. Dan melihat orang-orang yang sedang dirasuki jiwanya oleh setan-setan jahat itu. Aku pun sudah memasuki lokasi kejadian. Seketika mataku terbelalak. Aku pun kaget setengah mati. Aku hanya bisa mematung melihat kondisi yang sangat mencekam di dalam pabrik ini. Dan ternyata kondisi dan suasana di dalam sana sudah sangat penuh sekali dengan berbagai makhluk berbagai macam rupa dan bentuk. Kebanyakan dari mereka adalah penampakan-penampakan setan yang bentuknya sudah hancur, muka maupun tubuhnya. Aku melihat kepala korban tragedi itu menggelinding ke sana kemari untuk mencari jiwa yang akan dirasukinya. Tangan dan kaki bergelantungan di atas mesin. Tubuh-tubuh yang sudah terbagi menjadi dua bagian. Sudah dipastikan mereka adalah korban ledakan dulu. Sontak aku pun mundur secara perlahan. Melihat penampakan yang sangat banyak membuat aku ingin muntah. Tubuhku pun bergidik ngeri. Bulu kuduk halusku merinding seketika. Baru kali ini aku melihat penampakan yang begitu sangat mengerikannya. Melihat siapa saja yang melihat ini pasti langsung lari tunggang-langgang. Kecuali orang yang mempunyai nyali besar dan bisa mempunyai kemampuan khusus. Tapi sekali lagi aku harus bertahan dan kuat. Aku pun mencoba melihat apa yang sedang terjadi dengan kemampuan yang aku miliki. Aku mengetahui sesuatu. Ternyata mereka seperti dikumpulkan oleh sosok makhluk besar dari atas sana yang mengendalikan mereka. Tapi aku tidak bisa melihat ke sana. Pandanganku dipenuhi kabut tebal, seperti ada yang menghalangi. Sepertinya ini yang dimaksud oleh sosok gadis di toilet siang tadi. Ini pasti ada hubungannya dengan makhluk yang paling kuat penjaga tempat ini. Aku pun mencoba untuk berpikir, apa ini kejadian yang dia maksudkan ya? Tapi aku tidak mungkin pergi, aku tidak tega melihat mereka seperti itu. Aku pun mengalami perang batin. Apakah aku akan meneruskan langkahku ini untuk membantu mereka atau tidak? Setelah beberapa detik, aku berdebat dengan diriku sendiri. Aku putuskan memilihnya untuk menghadapinya. Aku duduk membantu Pak Ustadz yang sedari tadi seperti kelelahan. Dikarenakan beliau sendiri melawan makhluk sekian banyaknya, aku pun memberanikan diri membuka obrolan pertama kepada Pak Ustadz.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Izinkan aku membantumu, tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamku pada Pak Ustadz. Beliau pun menjawab salamku, tapi tentu dengan tatapan heran. Aku hanya berkata, sembuhkan saja dulu Pak Ustadz. Nanti setelah selesai akan aku jelaskan. Ucapku lagi. Ada belasan pekerja yang kerasukan saat itu, dan sebagian besar sudah dieksekusi keluar ruangan. Hanya yang tertinggal di dalam yang bersedia membantu tapi malah ikut kerasukan juga. Dan semakin lama jumlahnya terus bertambah. Bahkan yang di luar pun ada yang ikut kerasukan lagi. Akhirnya pihak atasan pun memutuskan untuk membubarkan pekerja lebih awal dari jam biasanya, agar memudahkan kami menangani masalah ini. Tak beberapa lama datanglah lagi 3 orang ustadz bersama Pak Mandor dan Pak Satpam. Yang mereka juga heran ketika melihatku baik-baik saja tanpa ketakutan seperti pekerja lain. Malah kenapa aku ikut membantu. Tapi seperti biasa, aku abaikan saja dan hanya fokus ke mereka. Terlalu lama jiwanya dirasuki dan semakin bahaya untuk mereka. Akhirnya perlahan-lahan suasana mulai membaik. Dan mereka satu persatu pun mulai pulih dengan syarat harus dijauhkan satu sama lain. Di saat yang lain sedang sibuk mengobati mereka, aku pun sempatkan mencari sosok yang sepertinya sedang mengendalikan mereka semua. Dan iya, benar. Tepat sekali dugaanku bahwa dari atas sana aku melihat sesosok perempuan berwajah penuh sisik emas dan bertubuh ular dengan sisik berwarna hijau. Di kepalanya terdapat sebuah mahkota kecil berambut panjang. Sosok wanita siluman memperhatikan tatapannya begitu sangat mengerikan. Sosok wanita siluman memperhatikan. Tatapannya begitu sangat mengerikan. Sepertinya sosok siluman ular itu tak mau aku mencampuri urusannya. Seketika tubuhku bereaksi dan aku mendadak mual di sana. Dan Pak Ustadz yang melihatku langsung menutup mataku dengan tangan beliau. Akhirnya aku urungkan niatku untuk melihat lebih jauh lagi. Aku dilarang melihatnya oleh Pak Ustadz, dan aku pun dibantu oleh Pak Ustadz untuk menetralisir tubuhku. Meski aku bisa melakukannya sendiri. Setelah beberapa jam berperang melawan makhluk-makhluk itu, akhirnya mereka satu persatu sudah tersadar dan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Dirasa kondisi sudah cukup aman, aku pun segera bergegas menemui Mbak Alia. Karena sedari tadi aku mengkhawatirkannya. Setelah melihatnya baik-baik saja, aku menyuruhnya pulang dengan agar sahabatku. Dan setelah itu aku kembali masuk dan menemui Pak Ustadz dan aku menceritakan diriku tanpa ada yang aku tutupi dari beliau. Beliau sangat tenang dan hanya mendengarkanku saja. Lalu beliau memberiku beberapa nasihat tentang makna hidup dan arti dari mata batinku. Insya Allah, aku akan memanfaatkannya dengan baik Pak Kiai dan memperdalam lagi imanku. Jawabku. Jika nanti kamu menemui kesusahan, datanglah padaku. Aku akan membantumu, nak. Jelasnya sambil memberitahukan tempat tinggal beliau. Apa maksud beliau mengatakan itu semua kepadaku? Aku sempat kebingungan dengan penjelasannya. Dan lagi-lagi aku diberikan teka-teki itu. Aku hanya menghela nafas saja dan berdoa agar tidak ada lagi kejadian setelah ini. Karena aku sudah lelah, kemudian aku dan Pak Ustadz berjalan keluar. Beliau sempat menawariku pulang bersama, tapi aku menolak karena aku membawa motor sendiri. Beliau pun berpesan agar hati-hati di jalan. Jangan putus dengan doa-doa. Aku sebenarnya sudah paham maksudnya beliau. Tapi aku mencoba untuk tetap tenang dan istighfar, dan benar saja. Waktu di jalan hendak pulang, aku dikejutkan dengan seekor ular yang tiba-tiba melintas di tengah jalan raya. Astagfirullah,
Hampir saja aku melindas ciptaanmu ya Rob, ucapku. Dan itulah awal musibah yang menimpaku. Sejak kejadian itu, aku sakit selama 2 minggu. Ibuku cerita aku tidak sadarkan diri selama itu. Awalnya aku demam panas tinggi, tapi terkadang aku menggigil kedinginan. Lantas ibuku membawaku ke dokter. Ya, kata dokter, aku hanya kecapean. Dan dokter pun memberikan resep obat tidur dan vitamin saja. Sepulang dari dokter, aku pamit untuk istirahat dan tidur. Tapi malah aku tidak bangun-bangun. Aku tertidur pula sekali sampai ibuku setiap hari menemaniku. Mengelap badanku sambil menangis. Istilah medisnya aku koma. Tapi sebenarnya aku sadar jiwaku terperangkap dalam satu tempat yang memang aku tidak tahu itu di mana. Sesi memasuki alam gaib. Aku pun tersadar ternyata sukmaku telah dibawa oleh sosok perempuan berbadan ular dan berkepala manusia. Aku menyebutnya itu adalah siluman ular. Aku pun tersadar ternyata sosok inilah yang pernah aku temui sewaktu bekerja di pabrik itu. Bersisik emas, memakai mahkota. Sosok ini sosok terjahat. Ternyata siluman ini yang menyebabkan aku seperti ini. Dia yang tak bisa aku sebut namanya, namun para pengikut lembutnya menyebutnya Nyi Dewi di dunia lain. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku berada di sini, di alam gaib yang sangat asing buatku. Aku sadar keselamatanku sedang terancam. Aku berdiri, mataku pun menatap tajam sekeliling tempat ini. Aku melihat ternyata di sekelilingku adalah sebuah hutan. Tapi tepat di depan sana aku melihat ada sebuah cahaya dan bangunan yang sangat megah sekali. Layaknya istana. Terdapat sebuah gerbang yang dijaga oleh beberapa pengawal berbadan tegap. Para pengawal itu pun di tangan kanannya memegang tombak. Dan ada yang memegang trisula. Dari kejauhan aku melihat ada 2 sosok demit yang mendekatiku dan menyambutku dengan ramah. Walaupun seperti itu, aku tak semerta-merta mempercayainya. Karena sepertinya mereka mempunyai motif lain. Aku mengambil langkah mundur sejenak dan memasang kuda-kuda. Bersiap melawan mereka. Padahal aku sendiri tidak bisa berkelahi. Aku hanya bisa adu mulut saja. Namanya juga perempuan. Tiba-tiba dari arah belakang 2 demit itu muncullah sosok wanita yang sangat cantik sekali, tampak seperti manusia. Bergaun hitam dan tersenyum ramah. Tapi entah mengapa, feelingku mengatakan wanita ini punya maksud tersembunyi. Dia lalu berkata, "Selamat datang di istanaku. Aku akan menjamumu layaknya putri kerajaan. Jangan takut padaku. Aku akan memberimu apapun yang kamu mau di dunia. Aku akan mewujudkan segalanya. Asal kau mau menuruti apa yang aku mau." Maksudmu, kau akan menjadikanku budak atau persembahanmu begitu? Jangan bermimpi. Aku tidak takut denganmu. Aku hanya takut kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabku. Kuat sekali pendirianmu. Apa kau tidak ingin kaya? Gadis kecil, ketahuilah, kau adalah penyempurna ilmuku. Darahmu begitu menggiurkan. Lanjutnya. Sedikit bergidik takut, tapi aku tidak boleh menyerah. Aku yakin pertolongan Allah lebih kuat, dan aku mempunyai doa ibu yang maha dahsyat. Aku dipaksa masuk ke dalam oleh kedua ajudan dari Nyi Dewi tadi. Tenagaku tidak bisa melawan, dan akhirnya tepat di depan gerbang sana,
aku melihat pertempuran di mana aku mengenal sosok lelaki bersorban putih itu sedang melawan dua sosok genderuwo. Beliau adalah Pak Ustadz yang kutemui di pabrik itu. Alhamdulillah ya Allah. Apakah ini pertolongan untukku? Gumamku dalam hati. Aku hanya bisa melihatnya saja dari arah kejauhan dan aku terus berdoa sebisaku saja. Meminta pertolongan Allah agar aku bisa selamat dan bisa keluar dari alam gaib ini. Alhamdulillah, selang beberapa saat, situasi mulai kondusif. Setelah semuanya dirasa tenang, Pak Ustadz menghampiriku dan berkata, "Semua sudah berakhir, nak. Jangan takut dan pulanglah. Ibumu menunggumu." Jelas beliau terhadapku. Aku pun mengangguk dan lekas bangkit. Mengikuti langkahnya dan beliau menyuruhku memejamkan mata. Setelah beberapa menit aku dibangunkan oleh suara yang aku sangat mengenalnya dan sangat kurindukan. Ya, suara ibuku. Perlahan kebuka mataku. Kulihat ibuku sedang menangis dan begitu melihatku tersadar, dia langsung memelukku dan menciumku. Aku bingung kenapa banyak sekali orang di rumahku. Dan kulihat Pak Ustadz tadi dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tanda kalau aku tidak boleh cerita apapun. Beliau hanya menyuruhku tenang dan mengucap syukur. Beliau berkata agar aku tidak boleh takut dan memperdalam ilmu agama. Beliau tahu hal ini akan terjadi, makanya tanpa diminta beliau sudah berada tepat di rumahku. Entah bagaimana aku jika tanpa beliau, perantara yang dikirim oleh Allah buatku. Dan alhamdulillah sampai aku menulis cerita ini, hubungan kami baik. Dan sudah aku anggap beliau sebagai guru spiritualku. Setelah kejadian itu, ibuku melarangku bekerja lagi. Karena beliau khawatir aku akan diganggu lagi. Rumahku pun sudah dipagari oleh Pak Ustadz. Aku resign dari pekerjaanku dengan alasan aku akan menikah. Dan beberapa minggu kemudian, aku menikah dengan kekasihku dan tinggal di rumahku. Itulah akhir dari cerita Pabrik Angker. Nantikan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.